Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang belajar di lingkungan sekolah dan lingkungan yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Ica Adistia Pratama sebagai moderator, dan ada pemateri 1 yaitu Puji, dan materi kedua yaitu Lina. Kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rizky Saada. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai belajar di sekolah dan di lingkungan lainnya. Materi yang pertama yaitu belajar di sekolah. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu sekolah, sekolah, skole, skolae, atau sekolah, yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral atau budi pekerti, serta estetika atau seni. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa, pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan membeli pelajaran. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya suatu proses pendidikan. Berikutnya yaitu sekolah menurut jenisnya. Yang pertama, sekolah konvensional, yaitu sekolah yang kita kenal selama ini. Ada wujud gedung yang dibangun khusus untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Hingga saat ini, sekolah konvensional seperti halnya SD atau MI, SMP atau MTS, SMU, SMK atau MA yang dikemas dalam satu unit lingkungan sekolah dinilai sebagai bentuk sekolah yang paling ideal oleh sebagian pemerhati pendidikan. Yang kedua yaitu sekolah terbuka. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah. Sekolah jenis ini biasanya berkantor di sekolah konvensional yang sudah ada sebelumnya. Sekolah konvensional dan sekolah terbuka pada dasarnya sama dari sisi proses pendaftaran, bahan pembelajaran, dan ujian. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah kejar paket. Kelompok belajar dan kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah seperti Cambridge dan IB. Yang keempat, sekolah rumah dan sekolah alternatif. Yang termasuk dalam sekolah jenis ini adalah lembaga-lembaga kursus atau lembaga-lembaga bimbingan belajar untuk bidang tertentu saja. Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Yang kelima, sekolah elektronik. Sekolah jenis ini bisa kita sebut sebagai sekolah berbasis teknologi internet. Dengan sekolah jenis ini, siswa tidak perlu pergi ke sekolah setiap hari seperti halnya sekolah konvensional. Siswa melakukan proses pendaftaran sebagai siswa dan pembelajaran langsung melalui media internet. Materi berikutnya yaitu sekolah menurut status. Menurut status, sekolah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sekolah negeri, di mana sekolah ini diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Yang kedua, sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah atau swasta. Penyelenggara berupa badan yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya sebagai pemateri kedua. Terima kasih. B.
Belajar dalam lingkup luas. Jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan rumah. Lingkungan belajar di rumah mempunyai peran dalam kegiatan belajar anak di rumah. Orang tua memegang peranan sangat penting bagi hasil belajar anaknya. Kedua, lingkungan sekolah. Pengajaran merupakan suatu proses membangun pengetahuan dan komunikasikan pengetahuan. Tiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi contoh untuk dilihat oleh anak demi pendidikannya dengan artian yang sangat luas. Aspek-aspek lingkungan belajar. 1. Aspek fisik. Menurut Sahroni, tahun 2011 halaman 300, lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberikan peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Kedua, aspek non-fisik atau sosial menurut Sahroni tahun 2011 halaman 300, lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antara personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. C. Bimbingan belajar. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan social distancing berakibat fatal, tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah, membuat banyak harus beradaptasi pihak termasuk pendidik atau guru. Peralihan cara belajar ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh dengan pembelajaran langsung sehingga berubah menjadi pembelajaran daring dengan pemanfaatan penggunaan teknologi dan pembelajaran luring dengan pemberian tugas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu terdiri dari 1. Faktor intern. Adapun faktor intern yang mempengaruhi hasil adalah A. Faktor jasmaniah. Proses belajar seorang siswa akan terganggu jika kesehatan siswa tersebut terganggu. B. Faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. C. Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani, atau bersifat psikis. Kedua, faktor ekstern. Adapun faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar adalah A. Faktor keluarga. Para siswa yang sedang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi atau hubungan antara anggota keluarga. B. Faktor sekolah. Faktor sekolah mempengaruhi belajar meliputi hal-hal yang berkaitan dengan metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan para siswa, relasi siswa dengan siswa. C. Faktor masyarakat. Faktor ekstern yang berpengaruhi terhadap siswa. Pengaruh tersebut terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat ini banyak berkaitan dengan kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Demikian materi yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.